Tapi masih banyak manusia yang dizolimin, yang dipukul tanpa hak, yang dibunuh, yang dilukai, saudara. Akhirnya Allah berikan satu keputusan. Ini amal manusia yang zalim udah habis. Ente punya banyak dosa, banyak ya Rob. Ente apa? Pernah ngintipin orang mandi? Sini, dosa ente. Ente apa? Gebetak senal khotib Jumat, sini juga. Saya mancing Allah, mancing kagak ngapa-ngapa, yang penting sholat. Ini udah mancing, ya Allah, sholat kagak, puasa kagak, dekat ulama alergi, dekat azan panasan. Semua dosa-dosa kalian aku timpahkan kepada kalian. Saudara yang dimuliakan Allah, calon ahli surga yang sejengkal masuk surga, sehingga faturiha finnar, akhirnya kesimpulannya masuk neraka jahanam. Allah ya Rabb. Saudara yang dimuliakan Allah, jadi ibadah yang kita lakukan ikhlas kepada Allah cuma peranti, cuma wasilah. Mudah-mudahan dengan ibadah yang kita lakukan ini Allah turunkan rahmat. Ya salatnya kita yang ikhlas, yang ngajinya kita yang ikhlas, ya sedekahnya kita yang ikhlas, mudah-mudahan turun rahmat Allah. Karena semua perintah Tuhan. Kita pun kalau nyuruh sama anak, apapun yang kita perintahkan, anak taat kepada kita, kita lebihin tuh uang jajannya. Kita sayang saudara. Begitupun Allah. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, manut karo Gusti Allah, turun rahmat Allah. Tapi jangan semata-mata ibadah banyak, rajin ibadah, faktanya masuk neraka. Na'udzubillah. Pemirsa yang dimuliakan Allah, ada sisi kedua. Seseorang ibadahnya mentah di sisi Allah. Saya nukil dari ucapan bijak seorang ulama besar, Syekh Ibn Ruslan, di dalam Matnul Zubadnya. Beliau mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluh mardudah la tuqbalu. Setiap orang, setiap hamba, setiap muslim yang taat ibadah, manut dengan agama kita, tapi rangkaian ibadahnya tanpa ilmu, mardud, ditolak, la tuqbal, tidak diterima. Kalau ngomong sah saudara, yuk kita lihat ma makna sah. At-ta'rif bin makna sah ma ijtama'at fihi asyurut wal arkan. Sah itu adalah apabila terkumpul pada satu perkara, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya dikerjakan semua, maka sahlah itu ibadah. Sebelum kita ngomong macam-macam, sebelum kita ibadah macam-macam, sebelum kita zikir macam-macam, saudara, lihat, rapikan dulu sholatnya. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama yang ditanya nanti di yaumil hisab, yang ditanya adalah sholat. Bukan ditanya berapa banyak istrimu. Mohon maaf saudara, berapa banyak kau punya sedekah, berapa banyak kau punya majlis taklim, berapa banyak kau punya jamaah, berapa banyak kau setiap tahun pergi haji dan umrah. Tidak saudara, wallah, yang pertama adalah kaifa sholatuk, bagaimana sholatmu. Ketika sholatnya baik, maka insya Allah masuk surga. Ketika sholatnya bolong-bolong, sekamar sama sendal bolong saudara. Saudara yang dimuliakan Allah, sampai ada satu lokalisasi khusus untuk orang yang meninggalkan sholat, nar sakar, neraka sakor saudara. Ya Allah ya Karim, wala'iyadzubillah. Mudah-mudahan kita Allah lindungi daripada neraka sakor. Saudara yang dimuliakan Allah, bagaimana sholatmu sah, tapi syarat-syaratnya tidak paham. Antara syarat dan sah itu berkaitan. Sesuatu yang wajib dilakukan sebelum sholat. Di situ ada wudu. Ya Allah ya Karim, pernah lisan Rasulullah dengan suara kerasnya Rasul mengatakan, wahai sahabat, wailun lil aqab minan nar. Hati-hati, Anda melihat ada kaki-kaki antum di neraka. Ya Rasul, kami wudu tadi sempurna. Tidak, aku melihat ada secercah daripada kakimu yang tidak kena air wudu. Itu menunjukkan apa artinya sholat kalau wudunya enggak sah. Afdalul ibadah al-fikhu. Ibadah yang paling afdal itu adalah fikih.
Bagaimana tata cara kita sholat, sah, syarat rukun kita paham, semua kita sah. Tempoh hari saudara, Rasulullah melihat ada seorang anak muda sholat 4 rakaat. Begitu rapih kata Rasulullah, salli fa innaka lam tusalli. Kisana salat lagi, antum belum salat. Sudah ya Rasul? Belum. Salat lagi saudara, sampai 3 kali salat Zuhur 12 rakaat. Akhirnya tuh anak muda nanya, ya Rasul mohon maaf, di mana salahnya salat saya? Apa kata Rasulullah? Aswa'un nas sariqah. Perbuatan korupsi yang paling buruk adalah allazi yasriqu min salati. Orang yang suka korupsi solatnya. Ya Rasul, 4 rakaat Zuhur saya nggak kurangin jadi 2. Betul. Tapi yang kau lakukan itu allazi la yutimmu ruku'ahu wa sujudahu. Salatmu ketika ruku buru-buru, ketika sujud tidak ada tumakninahnya. Kalau bahasa kampung saya, di kampung saya, salat mirip capung cebok sudah. Di mana rukunnya? Tidak ada, karena rukun itu adalah tumakninah sebagian daripada rukun salat. Salatnya rapihin lagi. Saudara yang dimuliakan Allah, naik kepada bacaan yang wajib, rukun qauli, Fatihah. Jangan ngomong Fatihah saudara. Jangan ngomong Fatihah. Tasdid di dalam Al-Fatihah 14 tasdid di dalam Al-Fatihah. Kalau kita ngomong ilmu-ilmu bahasa Arab di pesantren, ada fi'il mudha'af. Fi'il yang antara ain fi'il dan lam fi'ilnya min jinsin wahid. Contoh madda. Asal katanya madada, memanjangkan tangan. Karena ain fi'il dan lam fi'il sejenis, udhimat, diidghamkan. Jadi madda. Ketika tasdidnya dihilangkan, kita baca madda, maka menghilangkan 1 huruf. Begitupun Al-Fatihah, tasdid 1 saja tinggal, maka 1 huruf Fatihah itu luka, cacat, maka sholatnya tidak sah. Apa sebabnya? Berkaitan saudara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia baca Alhamdulillahi, ya Allah ya Kirim. Rapihin lagi. Selama masih mau ibadah, selama masih mau gali ilmu, insya Allah selamat. Yang dulu dimaafkan sama Allah. Kesimpulannya, seluruh pemirsa Assalamualaikum Nusantara, dimanapun antum berada, kesimpulannya adalah, yang pertama, gali ilmu sepanjang hayat kita. Jangan malu, kecuali kita malu untuk maksiat. Yang kedua, jangan merasa bangga dengan diri kita. Semua yang kita miliki, semua yang kita lakukan, itu adalah ma'unah dari Allah. Yang ketiga, kita harus yakin tidak ada satupun manusia yang masuk surga dengan amalan kita, tidak ada, kecuali dengan rahmat Allah. Untuk menutup mimbar singkat yang cantik ini, Rasulullah mengajarkan kepada kita, jangan lupa wahai Muaz, setiap setelah kau sholat, berdoalah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu hamba, i'anah, bantu hamba untuk selalu mengingatmu, syukur kepadamu, dan baik ibadah. Jadi kata-kata a'inna, berikan hamba pertolongan. Jadi kita hebat tahajud, hebat ibadah, apapun bukan kita. Jangan bangga dengan ibadah kita. Oleh sebab itu, mudah-mudahan wasilah majlis yang mulia ini, Allah berikan kita curahan rahmat. Allah berikan kita taufik, sehingga Allah mudahkan urusan kita. Mari kita berdoa. Mudah-mudahan ilmu yang secuil ini ada manfaatnya buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fakir mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.